Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayah, kelas 10 akuntansi 3, asal sekolah SMKN Negeri 1 Pangkajene dan Kepulauan. Di video kali ini saya akan membahas dan menyelami kisah inspiratif seorang tokoh yaitu Haji Agus Salim. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Haji Agus Salim adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, diplomat, ulama cerdas dan intelektual yang berprinsip kuat. Kiprahnya dalam pergerakan nasional serta berpartisipasi dalam diplomasi internasional menjadikannya salah satu tokoh paling dihormati di Indonesia. Meski hidup dalam kemalangan, Agus Salim tidak pernah kehilangan wibawanya. Pemikirannya tajam, ucapannya penuh hikmah, dan kepribadian rendah hati. Keuletannya dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, baik di dalam negeri maupun di forum internasional, menjadikannya dijuluki The Grand Old Man. Lanjut, kita akan membahas kehidupan dan awal pendidikan Haji Agus Salim, kelahiran dan latar belakang keluarga. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq pada tanggal 8 Oktober 1984 di Kota Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga terpelajar dan terpandang. Ayahnya, Sultan Muhammad Salim, berprofesi sebagai jaksa tinggi di Pengadilan Riau. Sebagai anak dari seorang pejabat tinggi, Agus Salim mendapatkan pendidikan yang baik. Ibunya berperan penting dalam mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai keislaman, kejujuran, dan kerja keras. Sejak kecil, Agus Salim dikenal sebagai anak cerdas, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pendidikan di Hogere Boarding School, biasa disingkat HBS. Kecerdasan Agus Salim diterima di Hogere Boarding School HBS di Batavia, sebuah sekolah elit Belanda yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa dan pribumi dari keluarga terpandang. Selama belajar di HBS, Agus Salim dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas dan pekerja keras. Ia menunjukkan prestasi luar biasa dan berhasil lulus sebagai siswa terbaik sehindia Belanda pada tahun 1903. Namun, kesempatan itu justru diberikan kepada putra pejabat lain. Keputusan ini membuat Agus Salim kecewa, namun ia tidak menyerah. Pekerjaan di konsulat Belanda di Jeddah karena tidak melakukan studi di Belanda. Agus Salim memilih untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi 1906 sampai dengan 1911. Selama di Jeddah, Agus Salim berinteraksi dengan banyak ulama dan memperdalam ilmu agama Islam. Ia juga belajar berbagai bahasa termasuk Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, dan Jerman. Kemampuannya dalam berbahasa asing membantu dalam dunia diplomasi. Di Jeddah, Agus Salim mulai memahami pentingnya Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia melihat bagaimana Islam kekuatan menjadi normal bagi banyak bangsa yang sedang berjuang melawan penjajah. Di Jeddah, Agus Salim mulai memahami pentingnya Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia melihat bagaimana Islam kekuatan menjadi moral bagi banyak bangsa yang sedang berjuang melawan penjajah. Itulah latar belakang dan kelahiran Haji Agus Salim. Lanjut, kita akan membahas kiprah dalam pergerakan nasional. Bergabung dengan Syarikat Islam. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1911, Agus Salim semakin tertarik dengan gerakan kebangkitan nasional. Ia bergabung dengan Syarikat Islam SI, sebuah organisasi yang dipimpin oleh yaitu Hos Tjokroaminoto. Di dalam SI, Agus Salim dengan cepat menjadi salah satu pemimpin termuka. Ia aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama dalam menentang ketidakadilan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Selama di SI, Agus Salim juga berperan dalam mendidik kader-kader muda, termasuk Soekarno-Hatta dan Sultan Syahrir. Ia dikenal sebagai mentor yang bijaksana dan inspiratif. Lanjut, kita membahas peran dalam kehidupan kemerdekaan Indonesia, masa pendudukan Jepang dan BPUPKI. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Agus Salim tetap aktif dalam pergerakan nasional. Ia bergabung di Pusat Tenaga Rakyat Putera bersama Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1945, Agus Salim tidak ikut serta dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Ia juga serta dalam Permusuhan Dasar Negara dan mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Menteri Luar Negeri dan Diplomasi Internasional. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Agus Salim diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir 1 dan 3, kemudian menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta 1948 sampai dengan 1949. Sebagai diplomat, Agus Salim memainkan peran kunci dalam perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Ia menghadiri konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag yang berakhir pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Ia juga melakukan diplomasi keliling dunia, bertemu dengan para pemimpin dunia seperti Jawaharlal Nehru India dan Gamal Abdel Nasser Mesir untuk mendapatkan dukungan bagi Indonesia. Ini kita akan membahas yaitu kehidupan pribadi, sikap dan warisan, kesederhanaan dan kecerdasan. Agus Salim dikenal sebagai sosok yang cerdas, rendah hati, dan humoris. Meski memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, ia hidup sangat sederhana. Rumahnya kecil dan seringkali tidak memiliki cukup perabotan. Ia juga dikenal dengan prinsipnya yang kuat, tidak didasarkan dengan kekayaan atau jabatan. Ia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan ketulusan. Wafat dan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Agus Salim meninggal pada tanggal 4 November 1954 dalam usia 70 tahun. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada tahun 1961. Namanya diabadikan dalam Jalan Agus Salim di berbagai kota, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menghormati jasanya, gedung dan instansi pemerintah yang mengenang perjuangannya. Di sesi terakhir video ini, saya akan membahas kesimpulan. Haji Agus Salim adalah sosok pejuang kemerdekaan, diplomat ulung, dan ulama cerdas. Perannya dalam perjuangan nasional, baik pergerakan maupun diplomasi, sangat berharga bagi Indonesia. Dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kelemahannya, ia telah mewariskan warisan yang sangat berarti bagi bangsa ini. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.